Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya segera lakukan analisa dampak lingkungan pembangunan sarana perkantoran Gubernur Papua Barat Daya di kilometer 16 untuk diperhatikan pemerintahan dan memprakarsa serta masyarakat mewaspadai potensi masalah lingkungan jangka pendek dan jangka panjang. Alasannya, karena pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan, salah satunya sikap dan perilaku terhadap objek yang perlu dijaga dan dilindungi kepentingannya untuk meningkatkan mutu hidup sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, mengapa perlu dilakukan analisa dampak lingkungan pembangunan sarana perkantoran Provinsi Papua Barat Daya? Setelah peletakan batu pertama oleh Bapak Wapres, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan akan melakukan kajian AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan apa saja yang harus dilihat? Yang pertama, misalnya dampak sosial. Ada tidak dampak sosial di sana? Nah, kalau dari dampak sosial, masyarakat adat yang punya tanah sudah menyerahkan. Disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh alam, dan disaksikan oleh adat. Persoalan itu selesai. Yang kedua, lahan itu adalah milik pemerintah, sehingga mekanisme pemerintah itu akan diatur antara kabupaten kota dengan provinsi. Itu mekanismenya akan diatur. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang akan menjadi rekomendasi kami kepada tim kajian nanti, misalnya banjir. Nah, banjir ini terkait juga dengan pasang surutnya air laut, karena di bawahnya ada mangrove. Dan pasang surut air laut ini akan dihitung sampai sejauh mana pasangnya dan surutnya sampai sejauh mana. Dan ini bisa dihitung. Kemudian hasil ini akan direkomendasikan ke teman-teman di PUPR untuk misalnya apakah mereka cukup membangun kanal, ataukah membangun saluran drainase, ataukah membangun saluran yang secukupnya. Apakah dengan pasang surut ini dengan disertai dengan hujan, dan di dalam kawasan Taman Wisata Alam di sebelahnya itu ada beberapa sungai. Ini semua akan dihitung sehingga menghitung kapasitas volume debit air yang bisa dia atasi oleh kanal itu. Jadi luasnya kanal itu berapa, panjangnya berapa. Nah, ini akan dilihat. Nah, kemudian masalah penataan. Ke depan mungkin juga akan ada taman ekspresi. Nah, bagi warga yang mau datang ekspresi, misalnya mau menyampaikan pendapat atau pemikiran mereka, itu bisa kita siapkan taman di sana dalam perencanaannya itu. Di depan kita itu ada taman wisata alam. Nah, ini juga kami akan rekomendasikan sehingga ada kajian bahwa ada satu sinergitas, ada satu dukungan dari perencanaan yang baik sehingga taman wisata alam itu mungkin di depan kantor masuk itu ada akses jalan juga. Sehingga orang yang mungkin stres karena beban tugas dan pekerjaan bisa menikmati alam di dalam. Hirup udara yang bersih, bisa sakit kejiwaan itu bisa hilang, atau psikologisnya yang terganggu bisa ke sana, bisa menikmati. Karena ini taman wisata alam, bukan hutan lindung. Nah, itu penataan di dalamnya itu sedang juga ditata. Nah, di belakangnya ada taman mangrove. Jadi kantor gubernur ini lokasi yang bagi kami orang lingkungan itu diapit oleh dua taman. Satu taman mangrove itu bisa ke depan kita bisa tata dia menjadi wisata mangrove atau tempat rekreasi. Kita bisa buang ikan, pelihara udang lobster dan teman-teman dari Dinas Perikanan. Berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk merekomendasi AMDAL tersebut? Kalau dilihat dari ketentuan, itu paling lama biasanya 3 bulan. Karena mulai dari konsultasi publik, kemudian kerangka acuan, kemudian analisis dampak lingkungan, lalu rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Karena ada pengambilan sampel air
Apakah sebelum pembangunan tuh air di situ kualitasnya di atas ambang batas baku mutu ataukah di bawah kualitas airnya, udaranya, udara ambiennya itu di atas ambang batas baku mutu atau di bawah, sehingga nanti pada saat selesai pembangunan bisa kita ukur berapa persen naiknya atau pengaruhnya sebelum dan sesudah dibangun itu. Ini akan dilakukan kajian, tanah pun akan diambil untuk diperiksa sehingga daya dukung, daya tampung yang ada di sana itu bisa mendukung pembangunan pusat pemerintahan. Dan bagaimana dengan Stadion Wombik yang disebut-sebut tetap dipertahankan? Seperti apa rekomendasinya nanti? Stadion ini, ruang yang ada ke depan itu mungkin bisa menjadi ruang publik, ruang terbuka hijau yang akan ditata konsepnya, yang bisa sejalan dengan perkantoran yang ada. Jadi bisa ditata itu menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik, yang mungkin juga fungsi stadion juga tidak berubah, tetap begitu. Jadi sehingga bisa dinikmati oleh publik ke depan, 5-10 tahun ke depan, itu orang mencari ruang-ruang publik itu kan sudah agak kesulitan, sehingga itu bisa dikembangkan, ditata dia menjadi ruang publik. Orang bisa jogging di situ juga bisa main bola juga bisa di situ, bisa lari juga di situ, bisa apa saja, bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat di situ juga. AMDAL ini akan dilakukan oleh tim yang memiliki esensi, sertifikasi. Tidak semua orang bisa menulis AMDAL, kajian AMDAL itu. Mereka yang telah punya kompetensi. Demikian dan terima kasih. CWM, oke.